penyakit yang tidak ada, dibarengi dengan benda-benda asing yang terdapat di dalam tubuh manusia itu sendiri, dokter sendiri sulit untuk menalarnya. Percaya atau tidak, itu terkadang ada dalam dunia nyata. Selamat datang di Yubi Creator. Kali ini gua bakal ngebahas tentang ilmu santet dan berbagai macam dan mitos yang berkembang di dalam ilmu santet itu sendiri, guys. Tapi sebelum gua lanjut, gua menyarankan lu untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman lo, agar gua bisa berbagi cerita tentang hal horor dan mitis lainnya ke lo semua. Selamat menyaksikan video kali ini, guys. Sebelum gua lanjut, gua bakal bahas ke lo semua apa sih macam-macam santet itu sendiri, guys. Karena santet itu sendiri ada 3 macam yang gua tahu. Yang pertama adalah santet yang langsung menyebabkan kematian pada korbannya. Yang kedua adalah santet yang membuat korbannya menderita selama hidupnya. Dan yang terakhir adalah santet yang mengenai kehidupan duniawi seperti usaha, karir, pekerjaan, dan asmara yang sering dikaitkan oleh dunia yang sulit dinalar oleh akal pikiran rasional. Dalam dunia medis, santet sulit dideteksi karena para dokter dan para ahli di bidangnya sulit mendeteksi penyakit ini, karena menurut mereka sulit dinalar akal pikiran dengan ilmu gaib. Walau bagian mempercayai bahwasanya gaib itu ada, karena di dunia ini jin dan setan bersandingan. Lanjut kepada mitos yang sering dikaitkan kepada ilmu santet ini. Yang pertama adalah dikaitkan dengan kematian seseorang secara mendadak. Banyak orang yang mengaitkan ilmu santet ini dengan kematian orang yang selama hidupnya mempunyai musuh, bersengketa, mempunyai track record atau histori hidup yang pernah menyakiti seseorang, atau dalam lingkungannya dia mempunyai hal-hal yang membuat orang lain sakit hati dan meninggal tanpa sebab. Yang kedua adalah mitos santet yang sering dikaitkan dengan dunia medis, seperti yang gue ceritain tadi, guys. Dalam dunia medis, ilmu santet sulit untuk dinalar dan dideteksi. Oleh karena itu, para dokter heran ketika seseorang yang mengalami sakit tanpa gejala atau deteksi penyakit yang tidak ada, dibarengi dengan benda-benda asing yang terdapat di dalam tubuh manusia itu sendiri, dokter sendiri sulit untuk menalarnya. Percaya atau tidak, itu terkadang ada dalam dunia nyata, karena santet dikirim oleh pelantara yang gaib. Yang ketiga adalah santet melalui mediasi hewan, boneka, atau benda-benda perantara lainnya, seperti ayam cemani hitam yang sering dibuat untuk pelantara sebagai pengirim santet.
gagak hitam, dan boneka yang dikaitkan dengan tubuh si target atau korban. Mitos atau fakta ini pun sulit untuk dibuktikan dalam dunia nyata karena kebanyakan orang belum melihat secara langsung proses santet yang dilakukan dan korban yang terkena. Yang keempat adalah tubuh target yang dimasuki oleh benda asing. Semua orang tahu ketika orang terkena santet, terkadang terdapat di dalam tubuhnya seperti paku, silet, beling, bahkan benda-benda asing yang menurut nalar sekali lagi sulit untuk dibuktikan dengan akal yang rasional, mitos atau fakta. Tapi ini terjadi di setiap orang yang terkena santet itu sendiri, guys. Yang kelima, barang pribadi yang menjadi perantara santet itu sendiri, seperti sandal buat kaki lumpuh, air liur, bulu kemaluan, air mata, rambut si korban, bahkan barang-barang pribadi seperti handphone, foto, dan lain sebagainya. Itu semua digunakan oleh para praktisi santet ini sendiri untuk mengirim hal-hal gaib. Percaya atau tidak, guys, kebanyakan orang-orang mempercayai dan kebanyakan orang pun tidak mempercayai hal ini. Tapi lu semua pasti melihat atau pernah melihat bola api terbang, hal yang meledak secara tiba-tiba di depan rumah lu, atau salah satu keluarga, kerabat, atau tetangga di lingkungan lu pernah mengalami hal ini. Tapi sekali lagi gue bilang ke lu semua bahwasanya santet hanya merugikan hal-hal atau orang yang terkena. Yang terakhir, santet usaha atau santet yang bisa membuat karir seorang jatuh, seperti penglaris, ilmu pesugihan, dan lain hal sebagainya yang dibuat sebagai hal yang sangat merugikan orang lain, guys. Ini semua adalah hal-hal yang sangat dilarang oleh agama lu, agama gua, atau agama siapapun. Hal-hal yang merugikan dan menyiksa orang lain, entah apapun itu alasannya, sangat dilarang. Mitos atau fakta, percaya atau tidak, itu terserah lu semua. Tapi hal-hal yang seperti ini sulit untuk dibuktikan dengan nalar dan pikiran yang rasional. Seperti itu aja pembahasan gua kali ini tentang santet. Sekali lagi gua bilang ke lu semua agar lu bisa subscribe channel gua supaya gua bersemangat untuk berbagi cerita kepada lu semua. Selamat tinggal dan sampai jumpa.